Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pos darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik, berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan, mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan, memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia takkan bisa bernapas. Malangnya kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, robot memandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang, tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak, sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri, suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi, ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan, dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi, kamu bergegas ke sana. Sayangnya, kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana, robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota, sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar, dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas, seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan, beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka, berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda, suaranya hampir tak keluar sedikit pun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya, kenapa suaranya tidak terdengar? Dan si robot menjelaskan, kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi, seperti suara lonceng dan kicauan burung, hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi, mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang, masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah, keluar angkasa. Gerakannya super cepat, jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa, kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya, ada masalah apa? Tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba, kamu tersadar, kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang, dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Pesawat antariksamu tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar, tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat, turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertiup lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya, meski angin menghempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat gua kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Perakiraan cuaca hari ini di Venus, panas. Suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh.
Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi, sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya. Artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. Satu hari di Venus setara 243 hari di bumi. Bahkan, satu hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa. Karena tak lama, kamu tersasar lagi. Sekarang kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara, sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas sianida di seluruh permukaannya dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60% lebih padat dibanding bumi. Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirup maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara. Jadi semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat, mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair dengan hujan, penguapan, dan pengembunan. Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir mungkin ada aktivitas vulkanis di sini. Tapi alih-alih lava panas cair, yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya dan bukti air di bawah permukaannya. Tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi. Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer, dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronot menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi.
Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus, jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya. Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin, sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu.
Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, takkan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik. Jadi, gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip. Tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya, dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun, dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan. Sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok. Kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu. Lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena takkan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spaghettifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam. Spaghettifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Kamu terikat dalam pesawat antariksa yang akan membawamu menuju Pluto dalam perjalanan backpacking galaksimu. Ini adalah perjalanan terlama dari bumi dan tanpa jalan pintas. Jadi, kamu harus cukup nyaman.
Dianjurkan agar semua penumpang setidaknya tidur malam 8 jam. Para astronot di Stasiun Antariksa Internasional punya kamar sempit yang muat untuk 1 orang dengan kantong tidur khusus dan tempat yang cukup untuk barang-barang pribadi. Kalau tidak, barang-barang itu akan melayang-layang, bertabrakan satu sama lain. Untungnya perjalanan ke Pluto cuma akan makan waktu beberapa hari, jadi kamu bisa tidur 8 jam penuh selama sisa perjalanan. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu tiba di Pluto dan sebuah bus membawamu ke hotel. Planet Katai ini adalah salah satu tempat tergelap di tata surya yang sedikit sekali memantulkan sinar karena lokasinya yang jauh dari matahari. Kamu melihat keluar jendela dan tampaklah pemandangan bagus dengan deretan pegunungan setinggi 3.000 meter. Tapi, alih-alih puncak bersalju seperti di Swiss, itu adalah es metana. Kamu punya arloji pintar yang bisa memberitahukan kondisi cuaca di luar. Pluto penuh dengan nitrogen dan metana. Setelah beberapa jam, akhirnya kamu sampai di hotel dan check-in untuk masuk kamar. Kamu terkejut karena cuma memesan hotel selama 1 hari saja. Salah satu hal yang akan kamu sadari pertama kali adalah gravitasi yang lemah. Itu bikin kamu sulit sekali tidur. Lalu, akhirnya, setelah menikmati sehari penuh, kamu siap tidur. Tapi, secara teknis, hari belum berakhir. 1 hari matahari, yaitu saat Pluto berputar di porosnya, butuh sekitar 6 hari bumi. Jadi, keseruan dan eksplorasimu selama 12 jam cuma seperti menikmati 1 jam di bumi. Kalau menurutmu itu lama, bayangkan menunggu 248 tahun buat merayakan tahun baru. Itulah waktu yang dibutuhkan Pluto untuk mengorbit penuh matahari. Setelah beberapa lama, jam biologismu menyesuaikan terhadap kondisi Pluto. Jadi, akhirnya kamu tidur lebih dari 72 jam untuk merasa segar kembali. Kamu keluar dari hotel esok harinya, hari Pluto pastinya, dan terbang menuju Neptunus. Planet biru indah ini mungkin tampak menarik, tapi sangat berbahaya loh. Tapi apa salahnya? Kamu kan suka petualangan. Kamu melihat pemandangan 14 bulan Neptunus yang fantastis sambil menunggu layanan kamar. Tapi kamu agak jet lag dan ingin tidur beberapa jam. Meski tadinya cuma mau istirahat sebentar, akhirnya kamu membuang waktu sehari penuh tanpa aktivitas, kecuali makan camilan prasmanan. Sehari berlangsung sekitar 17 jam bumi. Kamu bisa tidur 10 jam. Itu berarti lebih dari setengah hari. Dan seperti Pluto, Neptunus juga butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk mengorbit matahari. Tepatnya 165 tahun bumi. Setelah sekian lama, kamu bisa menyesuaikan kebiasaan tidur menjadi cuma sekitar 3 jam untuk menikmati sisa perjalananmu. Kamu tiba di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Setelah mendarat, kamu masih harus berkendara sebulan penuh sebelum sampai di hotelmu. Tenang, sehari penuh cuma sekitar 10 jam. Kamu check-in dan memutuskan untuk tinggal di hotel. Tidak mudah pergi keluar karena cuacanya berbadai. Salah satu agendamu termasuk perjalanan ke Bintik Merah Besar, area yang telah dilanda badai mirip siklon tropis selama 300 tahun terakhir. Luas seluruh bintik itu 2 kali bumi. Gak heran, ukuran Jupiter kan 1.300 kali bumi. Setelah beberapa hari panjang menikmati pemandangan, kamu kembali ke hotel dan tidur. Karena 10 jam adalah sehari penuh. Kamu merasa capek sekali dan tidur sehari penuh. Tapi kamu tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena gravitasinya lebih kuat daripada di bumi. Gak mudah juga pergi ke kamar kecil di tengah malam. Akhirnya, kamu bisa tidur 2 jam menyesuaikan dengan kondisi Jupiter. Mars lebih indah dibanding planet lain. Kamu memesan perjalanan sehari penuh di gunung berapi Olympus Mons, yang kebetulan adalah gunung tertinggi di tata surya. Gunung ini 3 kali lebih besar dibanding Everest. Hotelmu memiliki pemandangan indah gunung itu, dan sekaligus hotel paling mewah dan maju yang pernah kamu sewa. Hari berlangsung selama 25 jam, cukup mirip dengan bumi. Artinya, kamu bisa tidur 8 jam seperti biasa. Sedihnya, di luar Kubah sedang ada badai debu dahsyat yang melanda seluruh planet. Begitu badai reda, kamu pergi ke Tudung Es Kutub, yaitu puncak gunung yang tertutup salju karbon dioksida. Kamu bisa merasakan suhunya anjlok. Meski Mars adalah planet merah, ternyata suhunya dingin sekali.
Mars butuh waktu 687 hari untuk mengorbit matahari. Tubuhmu mulai merasakan perubahan karena berpindah dari satu planet ke planet lain. Di banyak tempat, kamu tak bisa tidur nyenyak, atau kamu tidur selama waktu yang terasa seperti sehari, meskipun itu rasanya tidur seperti biasa. Di Merkurius, kamu check-in di sebuah hotel bawah tanah yang mirip koloni semut dan langsung merasakan panas matahari. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, tapi masih lebih panas suhu Venus. Planet kecil ini butuh waktu 1408 jam untuk menyelesaikan sehari penuh, yaitu sekitar 60 hari bumi. Untung kamu tiba saat matahari terbenam. Kamu melihat pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, dan begitu matahari lenyap, hawa menjadi benar-benar dingin. Karena Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bisa memerangkap panas, hawa dingin cepat mengambil alih. Maka, kamu berhibernasi sebulan penuh sebelum pergi. Kamu tiba di Saturnus, si planet bercincin, dan melihat bulan-bulan raksasa yang mengitarinya. Lama satu hari di Saturnus hanya 11 jam. Planet ini juga sangat berangin di atmosfer bagian atasnya. Dan melebihi pemandangan fantastis sejumlah bulan ini, kamu tidak bisa melewatkan cincinnya. Cincin ini tersusun atas partikel es dan batuan berbagai ukuran, mulai dari sebesar butiran beras sampai seukuran perahu. Miliaran partikel ini melayang di udara, yang dipercaya ilmuwan sebagai sisa-sisa komet dan planet Katai. Selanjutnya, kamu pergi ke Titan, bulan terbesar Saturnus dan yang kedua terbesar di tata surya. Menurut ilmuwan, kondisi Titan paling mirip dengan bumi, hanya saja lebih dingin karena lebih jauh dari matahari. Selain bumi, Titan adalah satu-satunya tempat dalam tata surya yang memiliki danau, sungai, dan lautan dalam bentuk cair. Ada banyak danau metana dan etana di sana. Maka kamu memulai pelayaran luar biasa mengelilingi bulan ini. Atmosfernya juga mirip bumi, dan kandungan bahannya cocok untuk memulai kehidupan. Kamu mendongak ke langit, dan tampak awan-awan terbentuk saat mulai turun hujan. Kamu bernaung di bagian perahu yang teduh dan menunggu hujan reda. Titan memiliki siklus hidrologi metana yang sangat mirip dengan siklus air di bumi. Artinya, air menguap ke udara lalu mulai turun hujan. Setelah pelayaran fantastis itu, kamu pergi ke beberapa bulan lain dan akhirnya kembali ke Saturnus. Kamu melihat semua foto yang kamu ambil saat kembali menuju bumi. Seluruh perjalanan itu menyita hampir setahun bumi penuh, dan tubuhmu tidak mampu lagi beradaptasi dengan kondisi bumi. Kamu sudah begitu terbiasa tidur dan bangun dalam keadaan gelap total, dan di beberapa tempat, kamu terpapar sinar matahari ekstrim. Kamu tidur di berbagai tempat dengan level gravitasi berlainan selama ini, hingga tak tahu lagi rasanya tidur di ranjang sebenarnya. Di beberapa area, kamu ditempatkan dalam kapsul tidur tegak untuk menghemat tempat. Hasilnya, kamu terus-menerus sakit kepala dan terbangun tengah malam, lupa kamu berada di mana. Tubuhmu pun lebih ringan daripada sekarang selama sebagian besar perjalanan. Jadi kamu kehilangan massa otot saat kembali ke bumi. Bahkan, ada malam-malam di mana kamu tidak tidur sama sekali dan menunggu matahari terbit. Seperti yang kamu lihat di Saturnus atau Jupiter, siklus tidurmu menjadi berantakan. Setelah perjalanan itu, hidup di bumi jauh lebih sulit bagimu. Maka kamu putuskan untuk hibernasi sementara guna beradaptasi kembali dengan kondisi planet kita, seperti yang kamu lakukan di planet Merkurius.